Mana tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan? Saya jemput kita semua bangkit berdiri yuk. Haleluya. Katakan di samping kanan saudara, hari ini engkau diberkati Tuhan. Hari ini engkau diberkati. Dengan percaya katakan, hari ini engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita siang hari ini. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Banyak perkara yang kami lalui, banyak hal yang kami alami selama 1 minggu ini Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa hidup kami. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik untukmu Tuhan. Kau melihat setiap kami Tuhan. Hadirlah engkau di tempat ini Tuhan. Kuasamu mengalir di tempat ini Tuhan. Tak seorang pun yang datang di tempat ini pulang membawa sesuatu yang berbeda. Kami mau pulang dari tempat ini Tuhan. Kami membawa sesuatu yang baru daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan engkau ada di tempat ini. Mujizat-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
tempat ini Tuhan. Mengalir kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini, kami percaya ada jalan keluar bersama-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami masalah kami, kami percaya ada jalan keluar bersama-Mu Tuhan Yesus. Dalam segala perkara Tuhan, dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang indah. Mari Bapak Ibu silakan duduk kembali. Yang lebih besar dari Tetap dalam hadirat. yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan mutu. Berangkat suara datang. Takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Tuhan perbuat, Apapun yang kau perbuat, terima kasih tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan mutu. Takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari Bapak Ibu saya jemput kita semua kembali bangkit berdiri. Takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari Bapak Ibu berikan kemuliaan untuk Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, kepada hatiku percaya Tuhan punya lagi. Katakan sebelum ku coba semua
Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah penara dan kota kehidupan. mari sama-sama katakan amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bergoncang, mulutku beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Tepuk tangan di atas dong. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah penara. Sama-sama yuk. Sama-sama kita lompat yuk. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bergoncang, mulutku beranjak, namun kasih setiamu tak berhingga. Haleluya. Engkau baik, Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Sama-sama katakan yuk. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sama-sama kita lompat yuk, sama-sama yuk. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Kami percaya. Namun kasih setiamu Lagi. ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, kasih setiamu tak berhingga. Kasih setiamu tak berhingga. Kasih setiamu tak berhingga. Haleluya. Engkau baik bagi kami. Haleluya. Berikan sekali lagi kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama haleluya. Lagi haleluya. Tinggi-tinggi namamu dipuji. Hanya Tuhan ditinggikan di tempat ini. Amin. Haleluya. Hey. Amin. Mari kita puji dengan iman dan percaya Tuhan. Hari yang harapan
Mari sama-sama kita lompat lebih semangat lagi. Lebih semangat dengan Raja. Lagi. Lebih semangat dengan Raja. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus yang terbaik. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan dahsyat. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Satu hal yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan baru dalam hidup kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus
pernah berjanji bahwa langit selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan yang kita hadapi tidak selalu rata. Masalah boleh ada, segala yang kita hadapi boleh ada, tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan dan Tuhan Immanuel. Walaupun kita berjalan di lembah yang gelap, tetapi gada dan tongkat Tuhan yang menghibur, yang menyertai kita. Dan Dia berjanji untuk berikan kekuatan pada kita. Jangan menyerah saudara. Apapun yang kita hadapi saat ini, jangan menyerah. Fokus pada Tuhan, beribadah sungguh-sungguh, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita percaya selalu ada jalan keluar. Jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Yes. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Inilah lagu pujian dari hati kami. Kami tahu, kami mengakui bahwa Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Tetapi Tuhan selalu berjanji untuk menyertai kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, Tuhan selalu menyertai kita. Baik waktu susah maupun waktu senang. Baik waktu kita sehat, baik kita sakit. Tuhan ada Tuhan Immanuel yang selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa jalan hidup kita selalu rata, selalu nyaman, selalu enak, selalu diberkati. Jalan hidup kita tidak selalu rata, tetapi Tuhan selalu memberikan kekuatan kita untuk menghadapinya, untuk menjalaninya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, jangan menggantungkan kepada sesama kita. Tariklah Tuhan, karena saat kita menyembah, disitulah ada mujizat Tuhan. Saat kita setia, saat kita percaya, maka Tuhan selalu memberi pertolongan dari kita. Terima kasih Bapak, untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh ada sebagaimana saat ini. Hanya kemurahan-Mu saja Tuhan. Hari ini kami beribadah karena kami ingin mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, ajar kami semua untuk tidak menyerah. Ajar kami semua tidak berputus asa Tuhan. Karena Engkau menyertai kami. Kalau sebentar kami dengar firman-Mu, urapi kami semua, mata, telinga, pikiran, hati kami, agar tertuju pada firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, Engkau taruh kata-kata, Engkau taruh perkataan dalam bibir hamba-Mu, Engkau taruh firman dalam bibir hamba-Mu, dan kami semua siap dengar firman-Mu. Kami siap diberkati, kami siap dipulihkan, kami siap Tuhan untuk mendapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom saudara, hari ini luar biasa sekali ya, kita sangat antusias, sangat bersyukur ya. Kita tema tahun ini adalah umat yang bertumbuh dan berbuah ya. Umat yang bertumbuh itu adalah umat yang di dalam proses. Pertumbuhan adalah proses untuk menuju kepada kedewasaan iman, untuk berbuah. Dan di dalam proses selalu ada berbagai masalah, ada berbagai penderitaan, supaya kita kuat, bagi kita menjadi tumbuh, berbuah lebat dan berguna bagi banyak orang. Tetapi akhir-akhir ini saya lihat banyak jemaat Tuhan dimanapun berada pada mengeluh saudara ya.
Mengapa doa-doa saya kok belum dijawab Tuhan? Mengapa masalah-masalahku belum kunjung datang, belum kunjung selesai? Doa-doa yang aku doakan, jawaban belum kunjung datang. Saudara, banyak orang bilang, kayaknya aku gak kuat lagi. Hidup ini kayaknya berat sekali. Masalah demi masalah, penderitaan demi penderitaan kita alami, kita jalani. Bahkan kita sedang ada di dalam masalah hidup. Saudara, seperti lagu tadi mengatakan, Tuhan tidak pernah berjanji untuk selalu memberikan langit yang biru. Tidak pernah berjanji memberikan jalan yang rata. Tapi Tuhan selalu berjanji, aku adalah Tuhan Immanuel. Tuhan yang menyertai kita semua. Mengapa kita takut? Mengapa kita khawatir? Memang badai kehidupan ekonomi saat ini memang berat, saudara. Berat sekali. Kita rasakan, semua orang rasakan. Jadi saudara, pada hari ini kita belajar mengenai jangan menyerah. Don't give up. Nah, don't give up. Banyak orang yang badai. Maka saya kasih gambar orang lagi mendaki gunung untuk mencapai puncak gunung. Apa yang dialaminya? Di depannya ada gunung terjal. Dia harus daki. Daki tidak mudah. Apalagi ini musim salju. Badai salju di belakang menerpa. Dan dia kedinginan. Dan untuk mencapai puncak gunung ini, dia berjuang. Tahan mental, tahan cuaca. Tetapi ketika dia sampai di puncak, dia lupa akan penderitaannya. Saudara, seperti orang yang mau lagi hamil. Dia capek, berat 9 bulan. Dia sakit, harus ke dokter berkali-kali. Mungkin ada pendarahan, capek, sakit. Tetapi ketika anak itu lahir, lupalah segala penderitaannya. Itu ada di Bible, sudah bisa baca. Jadi saudara, kita harus benar-benar tahu. Masalah boleh ada. Minggu lalu kita belajar mengenai apa saudara? Biarkan Tuhan berperang untuk kita. Let God fight for our battle. Ya Pak, saya sudah doa. Saya serahkan Tuhan untuk berperang untuk kami Pak. Tapi masalahnya Tuhan, aku serahkan segala masa dalam tangan-Mu. Aku serahkan segala penderitaan dalam tangan-Mu. Tapi sampai sekarang kok masih ada masalahnya. Seolah-olah Tuhan menunda jawaban doa-doa saya Pak. Bagaimana? Terus saya harus bagaimana? Bagaimana kelanjutan hidup saya? Kalau saya sudah doa, serahkan semua dalam tangan Tuhan. Serahkan masa dalam tangan Tuhan. Tetapi belum ada jawaban dari Tuhan. Belum ada gejala-gejala, tanda-tanda bahwa Tuhan menjawab doa-doa saya. Udah berbulan-bulan Pak, bertahun-tahun berdoa dan berdoa. Tetapi sampai sekarang belum ada jawaban dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan menunda segala doa saya. Apa yang terjadi? Kapan doa saya dijawab Tuhan? Mengapa Tuhan menunda-nunda? Why God allow delay in our life? Why? Mengapa Tuhan menunda? Saudara, kadang-kadang orang pengen instan. Tuhan, aku kepengen punya ini. Tuhan, aku kepengen itu. Berkati ini, berkati itu. Tetapi kok lama sekali. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan tahu kapan waktunya Tuhan menolong kita. Kita bersabar, tapi kita gak sabar. Kita menyerah. Kita ke orang-orang, tidak ke Tuhan lagi. Tuhan kelamaan, Tuhan menunda doa kami. Lebih baik ke orang lebih cepat. Saudara, why God allow delay in our life? Orang tidak suka ditunda. Kita kalau janji juga orang molor kita malas, ya kan? Mari kita belajar ayatnya saudara. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Maria dan Marta adalah dua wanita yang mempunyai hubungan dekat dengan Yesus. Maria dan Marta punya saudara bernama Lazarus. Ketiga orang ini adalah pengikut Yesus. Marta, Maria, ya, Lazarus itu sangat cinta Yesus. Buktinya Maria memberikan minyak mur, menyekar kaki Yesus dengan rambutnya. Jadi ini bukti bahwa Maria
mengasihi Yesus. Marta juga melayani Yesus. Lazarus juga. Ini artinya apa? Lazarus sakit. Artinya mengikut Yesus, dicintai Yesus atau mencintai Yesus tidak berarti kita bebas dari masalah. Banyak orang, Pak, aku mencintai Yesus, aku pelayanan, aku giat mencari Tuhan, rajin baca Alkitab, berdoa, menyembah. Kok banyak masalah, tidak pernah ada solusinya. Saudara, masalah itu tetap ada. Yang penting kita harus tahu kemana kita harus pergi. Maria dan Marta tahu kemana dia harus pergi. Maka dia mengirim kabar ya, saudaranya untuk Tuhan itu, dan dia mengirim kabar kepada Yesus. Saudara, banyak orang tidak percaya Yesus dan dia hanya sakit, tapi dia nggak tahu kemana pergi. Banyak orang selalu pergi ke orang lain, ke orang pintar, kemana-mana saudara. Jadi kita harus tahu, Maria dan Marta itu pandai sekali. Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ini benar-benar cerdas. Kenapa dia nggak menyuruh orang ya berkata, Tuhan, Lazarus sakit. Tetapi dia bilang, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dia menekankan, Tuhan, engkau mengasihi, ingat, engkau mengasihi dia, aku mengasihi engkau. Jadi engkau tahu apa harus kau perbuat. Dia nggak terus terang, tapi dia menekankan, ini loh, aku mengasihi engkau. Dan dia tahu cara menggunakan kata-kata. Saudara, Maria sangat cerdik. Dia menghargai hubungan baik. Jadi Maria sedang mengingatkan Yesus akan kebaikan Tuhan kepada Lazarus, Maria, Marta. Jadi cukup nyindir aja, Tuhan itu loh yang kau kasih sakit. Kamu tahu sendiri dong, tanggung jawab dong. Sembuhkan dong. Jadi menekankan supaya Yesus pesenggi, nggak enak hati. Itu yang kau kasih sakit. Kenapa ngomong Yesus, Lazarus sakit, kan jelas namanya. Enggak loh, yang engkau kasihi. Artinya ini loh, yang kau kasihi sakit, lu tahu sendiri apa yang kau perbuat. Harus jalan bergegas, sembuhkan. Dia pakai kata-kata yang mengharuskan Yesus menolong. Saudara, ini benar-benar dasar sekali. Ya, cara penyampaian pesan ini luar biasa sekali, saudara. Seperti waktu itu Hizkia ya. Ini Hizkia juga demikian. Hizkia dia sakit ya. Pada suatu hari Hizkia sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Hizkia nggak ngomong, Tuhan aku sakit, aku mau mati, tolong aku Tuhan. Dia nggak terus terang kayak si Marta. Yesus, orang yang kau kasih sakit. Dia menekankan hubungan baiknya kepada Yesus. Sehingga Yesus mau gak mau harus tolong. Itu pikiran Marta dan Maria. Aku ngomong kau mengasihi pasti harus tolong. Hizkia demikian. Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di dalammu dengan setia, dengan tulus. Bahwa aku telah melakukan yang baik di matamu. Lalu menangis. Yesus tahu, ini minta tolong nih. Dia gak ngomong, Tuhan aku sakit, aku mau mati, tolong kami. Enggak. Dia sedang mengingatkan Tuhan. Ini loh aku baik sama engkau. Aku tulus selama aku memerintah di Yehuda. Semua patung berhala aku tebang semua, potong semua, aku robohkan semua. Aku berbaik pada engkau Tuhan. Kiranya engkau ingat itu. Lah, ini benar-benar jenius saudara. Tetapi Tuhan tahu ketika dia berdoa, wah ini kayaknya mengingat-ingat, mengungkit-ungkit apa yang dilakukannya. Tapi Tuhan yang baik. Lihat ayatnya. Tetapi Yesaya belum lagi keluar, dia ke istana menyampaikan kepada Hizkia, kamu sakit mau mati. Sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu. Akhirnya Hizkia menyampaikan semua yang dilakukan Tuhan. Terus dia keluar, Yesaya. Baru keluar, langsung balik lagi ke Hizkia. Katakan, telah ku dengar doamu, telah kulihat air matamu,
Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini karena aku dan karena Daud hambaku. Saudara, bayangkan. Dia enggak minta kesembuhan. Ah Tuhan, kiranya engkau tahu aku telah baik kepada engkau. Saudara, kita bisa demikian juga. Ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita berdoa, ah Tuhan, kiranya engkau tahu hidupku dari muda sampai sekarang untuk engkau. Aku di gereja sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh, berkorban untuk ibadah sungguh-sungguh, berkorban untuk pelayanan sungguh-sungguh. Ah Tuhan, kiranya engkau katakan aku hidup di dalam engkau, aku jauhi dosa, semua aku lakukan untuk engkau Tuhan. Dia kata sakit, Tuhan mau ngomong, lu ngomong aja terus terang kayak mau apa sih? Langsung dikasih. Tapi ini pinter, saudara. Tapi kalau kita mau, oh Tuhan, lihatlah aku mengasihi engkau. Aku rajin beribadah dengan engkau. Bilang, apaan? Lu rajin, lu bolos melulu. Kalau nggak ditelepon gembala nggak datang lo. Lah, nggak bisa. Kita benar-benar cinta Tuhan dulu, melayani Tuhan dulu, setia dulu, taat dulu. Baru kita bisa ngomong begitu. Tuhan tahu, pasti akan ditolong. Makanya kembali kau Yesaya kepada Hizkia katakan bahwa aku dengar doamu, aku lihat air matamu. Saudara, saat ini kita mungkin menghadapi masalah apapun, kita rindu, ya, rindu dipulihkan, rindu disembuhkan, rindu punya sesuatu yang kita dambakan. Kalau kita berkata seperti mata, ya kan, seperti apa Hizkia, ya kan. Tetapi belum lagi keluar, suruh baik lagi. Kita berdoa, Tuhan bisa cepat-cepat tolong kita saudara. Tapi kasus di Lazarus, Tuhan sengaja mengundur 2 hari. Kenapa? Mari kita belajar lagi kembali ke Lazarus. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, respon Yesus ketika mendengar orang yang dikasihi sakit, ya, Yesus sengaja tinggal 2 hari di kota yang dimana dia berada. Yesus mengatakan kepada muridnya, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Tuhan. Yesus tahu, makanya pasti dia bangkit. Maka dia sengaja tinggal 2 hari lagi menunda, ya, menunda pergi ke Betania untuk menyembuhkan Lazarus. Saudara, Yesus setiap kali menunda sesuatu. Untuk apa? Ada tujuannya. Kenapa? Dikatakan dari awal, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan membawa kemuliaan Allah. Seperti di Yohanes 9 mengatakan, ketika Yesus berjalan dengan muridnya, ada orang buta sejak lahir. Muridnya bertanya, Guru, Yesus, ini anak ini buta sejak lahir. Orang ini buta sejak lahir. Siapa yang salah? Orang tuanya atau dia sendiri? Kalau zaman dulu kalau orang tuanya bersalah, kena kutukan, bisa ada masalah, ada penyakit, ada apapun. Apa kata Yesus? Karena bukan salah orang tuanya, bukan salah orang ini. Tetapi oleh karena pekerjaan Allah akan dinyatakan dalam orang ini. Maka orang itu disembuhkan Tuhan. Saudara, segala masalah yang kita hadapi, mungkin kita belum ada solusi. Jangan mencari jalan pintas. Jangan mengandalkan orang lain. Jangan mencari tolong orang lain. Tapi itu Tuhan sedang ingin menyatakan kemuliaannya. Tuhan sedang menyatakan pekerjaannya dalam hidup kita. Penyakit itu tidak membawa kepada kematian, tapi menyatakan kemuliaan Allah. Pada orang buta, orang dengan salah, orang tua dengan salah. Tapi pekerjaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupnya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah apapun yang kita alami. Penderitaan banyak saudara.
Kita semua ada penderitaan, saya juga ada penderitaan. Tetapi saya tidak pernah menyerah. Kepada siapa saya tahu, datang kepada Tuhan. Saya tahu saudara, ketika ada masalah, saya tahu harus kemana. Ada masalah harus kemana. Saya ada masalah selalu doa di kamar sendiri. Ada matras doa saya. Tiap hari saya berlutut di matras, saya menyembah, memuji. Apapun yang saya miliki, masalah apapun, keuangan apapun, saya bawa ke tangan Tuhan. Tuhan, inilah masalahku. Engkau lihat. Saya tidak pernah mengeluh. Tidak pernah ngomel. Tidak pernah bersungut-sungut. Walaupun saya banyak masalah. Tapi saya bawa itu masalah ke kamar. Saya berlutut. Saya berdoa memuji Tuhan. Tuhan, inilah masalahku. Engkau tahu. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Terlalu berat untuk aku Tuhan. Tagihan setumpuk. Saya nggak bisa Tuhan. Tapi engkau ingat, apa yang aku lakukan dalam hidupku adalah untuk engkau. Tuhan, engkau ingat, apa yang aku lakukan untuk memuliakan engkau. Untuk menyerahkan hatimu Tuhan. Untutnya ini Tuhan tagihan, Tuhan setumpuk. Saya nyanyi lagi. Tahu-tahu ada orang yang bisa kasih berkat. Akhirnya bisa kebayar satu. Saudara, saya tidak pernah mengeluh apapun masalahnya. Tidak pernah lari kemana-mana. Hanya kepada Tuhan berlutut. Maria, Marta tahu kepada siapa dia harus kasih kabar bahwa Lazarus sakit. Kepada Yesus. Ini iman Marta dan Maria, saudara. Jadi inilah iman. Ya, Lazarus sakit dan Yesus tinggal 2 hari. Mengapa tinggal ke 2 hari? Mari kita belajar saudara. Memang Yesus tinggal 2 hari. Karena apa? Ingin menyatakan kemuliaannya. Kalau misalnya Yesus datang lebih awal. Ya, lebih awal dan bisa sembuhkan orang sakit. Baik mana dengan membangkitkan Lazarus? Kan lebih baik membangkitkan Yesus dari kematian. Kemuliaan Tuhan lebih besar. Jadi saudara, apapun yang kita alami saat ini. Ya, kita harus tetap sabar. Iya Pak, tapi sampai kapan Pak? Kelamaan Pak. Tuhan tahu waktunya. Semakin kita ngomel, semakin kita bersungut-sungut, semakin kita menyalahkan Tuhan, semakin kita cari orang lain untuk cari bantuan bukan pada Tuhan, semakin lamalah masalah kita. Tuhan putar-putarkan kita ke padang gurun 40 tahun. Karena bersungut-sungut menyalahkan Tuhan dan dia tidak bersyukur dan terima kasih akan hidup ini. Saudara, memang ada delay, ada penundaan, tapi jangan menyerah. Tuhan sudah tahu, oh kamu kita lagi nih, dikit lagi, kita menyerah, ya udah molor lagi saudara. Jangan sampai menyerah, sebab Tuhan tahu waktu kita. Kita harus andalkan Tuhan sepenuhnya. Ya, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Saudara, lihat. Ketika Marta mendengar Yesus datang, dia menyambut Yesus. Menyambut Yesus. Ya, dan dia berkata, Yesus, sekiranya engkau ada di sini, pasti Lazarus tidak akan mati. Ini iman yang kedua dinyatakan oleh Marta. Kalau engkau di sini, pasti tidak mati. Artinya apa? Yesus adalah penyembuh. Yesus mampu menyembuhkan apapun keadaan Lazarus. Dia iman, kalau engkau nggak terlambat Tuhan, pasti saudaraku tidak mati. Saudara, Marta tahu Yesus sanggup menyembuhkan. Maka dia kirim kabar ke Yesus, tetapi Yesus berlambat 2 hari. Kenapa? Dikatakan tadi, karena Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Maka ketika didengarnya, Yesus sengaja menunda 2 hari. Udah tahu Yesus berkata,
Yesus mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Maka ketika didengar Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari. Bukankah kalau kita dengar anak kita sakit, kita buru-buru? Ya kan? Sakit kita buru-buru kan. Malah kita berlambat-lambat. Gak mungkin kan. Dulu kakak Bu Ida yang kedua, waktu naik mobil, kecelakaan kan. Ditabrak kereta api. Jebret. Langsung mobilnya hancur, ringsek. Hancur, ringsek. Papanya dikasih kabar. Pak Nugroho, anak bapak namanya ini. Ya, betul. Kenapa? Ditabrak kereta api, mobilnya Pak, ringsek sekali Pak. Terus gimana apa reaksi papanya? Dia nggak langsung bergegas. Papanya mengasihi anaknya, papanya mengasihi kakaknya Bu Ida. Ketika dengar kakak Bu Ida tabrakan kereta api, hancur mobilnya beratus-ratus meter dorong kereta api. Papanya nggak langsung ke lokasi. Oh ya, terima kasih untuk kabarnya. Papanya ke kamar, dia berdoa. Aneh kan? Orang tua yang sayang anaknya, kita dengar anaknya ada musibah, harusnya di mana? Langsung buru-buru kan, ayo. Tapi papanya hanya tenang dan dia buka kamar, dia berdoa. Datangnya besok pagi ke rumah sakit. Apa terjadi? Tidak ada goresan sama sekali. Padahal dokter ngomong, Pak ini otaknya harus dibedah. Karena apa? Ada pendarahan, ada gumpalan. Kalau dibedah nanti bisa mungkin meninggal. Bapaknya jangan bedah, saya akan doa lagi. Doa saudara, besoknya di rongsen tidak ada pendarahan. Saudara, masalahnya berat. Lazarus dikasih Tuhan. Tapi menunda 2 hari. Karena Tuhan tahu bahwa Lazarus akan bangkit. Saudara, kita ada masalah. Aduh lama nih gimana Tuhan? Gimana nih Pak? Aku gak tahu mau kemana. Tenang, Tuhan tahu yang terbaik bagi saudara. Tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan. Dan Marta tahu. Iman yang ketiga dikatakan pada Marta. Tetapi sekarang pun aku tahu. Walaupun engkau terlambat. Walaupun saudaraku mati. Walaupun engkau datangnya terlambat. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan padamu segala sesuatu yang engkau minta. Ini juga nyindir lagi. Ngomong kayak, aku tahu Bapak di surga akan kasih asal kesembuhan melalui engkau. Aku tahu apa yang kau minta kepada Bapak, pada Allah akan diberikan. Marta tahu apapun yang Yesus doakan, Bapak di surga selalu memberikannya. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu Yesus segala sesuatu yang engkau minta padanya. Apa kata Yesus? Saudaramu akan bangkit. Wah dahsyat saudara. Ini iman walaupun sakit. Marta kasih kabar ke Yesus. Yesus terlambat. Marta enggak ngomel-ngomel. Lu sih Yesus. Kamu sih. Gara-gara terlambat. Saudaraku mati. Kamu sih. Dia ngomong, seandainya engkau di sini, Lazarus juga mati. Dia percaya ada Yesus, ada kesembuhan. Itu pun masih ngomong lagi. Aku tahu, walaupun sudah terlambat. 4 hari berbau busuk dikubur. Aku tahu, apapun yang engkau minta, apapun yang kau doakan, pasti akan diberikan. Yesus ngomong, saudaramu akan sembuh. Saudara, kita jangan sekali-sekali menggantungkan kepada manusia. Menggantungkan pada orang. Orang menolong hanya sekedar. Tapi Yesus menolong itu jauh lebih besar dan berkesinambungan. Saudara, kita harus percaya. Yeremia berkata, terkutuklah engkau yang mengandalkan manusia. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatan sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan pertolongan manusia, sesama kita, terkutuklah ia. Kalau dia nggak kenal Tuhan nggak masalah. Kita kenal Tuhan, masih mengandalkan manusia, apalagi roh jahat atau dukun, terkutuklah kita. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ingat, orang yang mengandalkan manusia tidak pernah baik hidupnya.
di padang belantara. Ia tidak akan pernah mengalami keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kalau kita andalkan manusia, kita dapat. Tetapi selamanya kita akan demikian. Tidak pernah dipulihkan. Karena Tuhan mengutuk kita. Kalau engkau mengandalkan manusia, terkutuklah engkau. Engkau tidak akan mengalami keadaan baik. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Marta Maria menaruhkan perhatiannya atau mengandalkan pada Tuhan. Kirim kabar kepada Yesus bahwa orang yang dikasih sakit, Maria Marta, kepada siapa dia datang, dia tahu. Pada Yesus. Kepada siapa Maria Marta mengandalkan harapannya? Kepada Yesus. Maka dia kirim pada Yesus. Dia enggak panggil dukun, panggil tabib, sembuhkan Lazarus. Enggak. Kasih kabar kepada Yesus. Karena dia tahu di dalam Yesus ada kesembuhan, ada kebangkitan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wah, keren saudara. Keren. Kalau kita mengandalkan Tuhan, berkatnya banyak. Kita seperti pohon ditanam di tepi air. Kuat, akarnya ada pasokan, ada sumber berkat, sumber makanan. Maka kita akan kuat. Kalau kita dekat sumbernya itu Tuhan Yesus. Tuhan, aku percaya masa boleh ada, tapi akarku kuat. Aku tahu firman-Mu tinggal dalam aku dalam Engkau. Maka apapun yang aku minta akan diberikan. Saudara, dan yang tidak mengalami datangnya panas. Virus corona boleh ada, dampaknya boleh ada, perusahaan penerbangan di Indonesia mem-PHK 3.000 karyawan. Tetapi kita akan tetap tidak mengalami berbagai masalah ekonomi. Yang daunnya hijau, tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak khawatir di dalam virus corona. Tidak khawatir dalam dampak dari virus corona. Walaupun ada virus corona, tapi akar kita kuat. Kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Saudara, kalau mau bertumbuh, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, kita akan mati. Saudara, kita harus seperti Marta dan Maria. Jangan menyerah. Pak, mati Lazarus. Pak, ekonomiku mati. Pak, ini sakit penyakit tidak sembuh. Pak, ini ada masalah keluarga. Kita tahu kemana kita harus pergi. Kita berdoa. Pergi ke kamar. Suami istri bergandeng tangan berdoa. Apa kerjaan kita dalam keluarga? Doa sama-sama bersama suami istri. Sepakat dong. Enak aja. Masa yang doa istri doang? Enggak bisa dong. Kalau enak suami istri juga mengalami. Atau suami doang yang doa. Istri tidak doa. Ya enggak bisa. Enak juga bareng-bareng kok. Ya doa bareng-bareng. Maka kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Oh saudara, indah sekali. Kalau kita dalam Tuhan, masalah boleh ada. Tapi tetap indah. Kita jangan andalkan orang lain. Kita berdoa ke gereja, baca firman. Tapi andalkan orang lain terus. Suatu kali ada anak kecil, cowok, ya kakak beradik. Papa mamanya bilang, yuk anak-anak kita ke rumah nenek. Wih seneng, neneknya kaya kan. Jadi neneknya kaya, ini cucu diajak ke rumah neneknya kaya. Wah seneng. Akhirnya ketika di ruang tamu, yuk kita berdoa. Nah berdoalah di ruang keluarga. Kakaknya berdoa, panjang kan. Pelan santai. Ya kan? Terus adiknya yang cowok doanya kenceng. Tuhan beri aku iPad. Beri aku Samsung yang terbaru. Beri aku ini kenceng sekali. Kakaknya cetok. Kamu ngapain doa kenceng-kenceng? Tuhan dengar. Kita doa pelan. Tuhan mah dengar. Neneknya gak dengar. Karena neneknya tulis belah. Tuhan aku tahu aku butuh iPad, butuh iPhone, butuh Samsung. Kakaknya gitu, kamu sih doa kenceng-kenceng ngapain? Tuhan kan maha tahu, dengar. Kita pelan saja dengar. Aku tahu Tuhan dengar, tapi orang itu nggak dengar nenek kita. Dia tulis sebelah. Kita demikian saudara. Kita Tuhan berkati aku, tolong aku. Tapi kita masih ke orang lain.
Tuhan bilang, ngapain lo? Ingat, jangan mengandalkan manusia, terkutuklah kita. Maria Marta mengandalkan Yesus. Apa akhirnya? Dibangkitkan saudara. Mengapa ada penundaan? Mengapa saudara? Banyak orang ngomong, aduh Pak terlambat, gak ada harapan. Kalau misalnya Lazarus disembuhkan sama Yesus, gak spektakuler. Ketika udah 4 hari berbau busuk di kuburan, hei Lazarus engkau keluar. Dia keluar gini, wah semua orang percaya Yesus. Saudara, mengapa ada penundaan? Mengapa ada penundaan? Pak, kapan doa saya jawab? Pak, kapan sih lama banget Tuhan kayaknya jawabnya? Kayaknya Tuhan gak sayang saya deh. Mengapa ada penundaan? Siapa yang menunda jawaban doa kita? Why God allow delay in our life? Pertama, Yesus yang menunda jawaban kita. Wih, apa kok gitu sih? Masa Yesus salahkan? Kan Yesus berkati kita, menjawab doa kita. Kok Bapak bilang Yesus yang menunda doa kita? Tadi kita bahas Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yang menunda jawaban kita adalah Yesus. Dengan suatu tujuan, memuliakan nama Tuhan. Jadi kita nggak usah bahas tadi sudah. Kedua, Markus 5 ayat 35 sampai 36. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Ya, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang yang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Sudah terlambat. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Kepala rumah ibadat Yairus, anaknya sakit parah mau mati. Guru, sembuhkan anakku, hampir mati. Ketika oke, aku ke rumah engkau, karena engkau baik ke rumah engkau. Sampai di jalan ada perempuan pendarahan 12 tahun. Yesus malah mengutamakan perempuan itu dulu. Harusnya kan, perempuan pendarahan, kamu udah lama kan berapa tahun? 12, guru sakitnya. Ya udahlah, tunggu dulu. Kenapa Yesus? Aku mau ke rumah Yairus dulu. Anaknya hampir mati. Habis saya sembuhkan baru ke engkau dulu. Tapi Yesus enggak. Sengaja menyembuhkan perempuan itu dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Kayaknya menunda aja. Sampai akhirnya sembuh. Lagi berbicara, orang dari rumah mengatakan, udah terlambat. Anakmu sudah mati. Engkau jangan ajak guru lagi. Saudara, mengapa Yesus memperlambat langkahnya, menyembuhkan orang lain dulu daripada anak Yairus? Karena Yesus ingin menyerahkan kemuliaannya. Memang sengaja biar mati dulu dan dibangkitkan. Karena Yesus tahu apa yang akan dilakukan. Kita kadang-kadang ada sakit penyakit, ada keuangan, masalah. Kita kayaknya bilang, waduh terlambat. Terlambat sudah. Kita nyanyi, terlambat sudah kau datang padaku. Saudara kayak gitu, terlambat sudah. Ya gak boleh gitu saudara. Gak datang benar. Kita tidak boleh nyanyi lagu itu. Terlambat sudah kau datang padaku. Gak boleh saudara ya. Kita nyanyi, di dalam Tuhan tidak pernah terlambat. Ku tak akan menyerah, gitu dong. Ya kan? Jangan terus kita lemes nyanyinya begitu. Lazarus dan Yairus itu mengalami penundaan. Tapi akhirnya Yesus pulihkan. Ya. Pertama, yang menunda adalah Yesus. Yang kedua, iblis. Pastilah Pak, iblis menunda, kita punya. Daniel 10 ayat 12-13. Lalu katanya padaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu dan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu. Di hari pertama Daniel berdoa, Tuhan sudah mendengar. Tuhan sudah mengirim jawaban. Tetapi lihat ayatnya, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tapi kemudian Michael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku dan aku meninggalkan dia
Di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Jadi malaikat sudah menyampaikan jawaban doa Daniel di hari pertama Daniel berdoa. Tapi di udara dihalang oleh kerajaan orang Persia. Tapi Michael, ya kan, malaikat Tuhan menolong. Ya kan, diblok, ditunda 1 hari. Inggrisnya, but for 21 days, the spirit prince of the kingdom of Persia blocked my way. Jadi ada kuasa iblis yang ngeblok doa-doa kita. Ngeblok doa-doa kita. Ya. But for 21 days, the spirit prince of the kingdom of Persia blocked my way. Ada 21 hari doa Daniel diblok. Jadi yang menunda doa kita juga iblis, saudara. Pertama Tuhan, kedua iblis. Kalau Tuhan menunda demi kebaikan kita. Nah, Tuhan ingin memberikan yang terbaik. Tapi kalau iblis menunda supaya kita nggak percaya Tuhan. Ketiga, diri sendiri. Bilangan 14 ayat 27-28 katakan bahwa bangsa Israel berdoa siang dan malam supaya bebas dari Mesir. Ketika berdoa dijawab Tuhan dan diberikan jawaban, diberikan tanah kelimpahan, tanah Kanaan. Ketika mau sampai, tetapi bangsa Israel bersungut-sungut. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut padaku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan padamu. Ingat, ketika kita bersungut-sungut, Tuhan mendengar. Ketika kita mengeluh, menyerahkan Tuhan, mengutuki Tuhan, Tuhan mendengar. Apa yang kita keluhkan, apa yang kita sungut-sungutkan, Tuhan mendengar. Dan Tuhan akan melakukan seperti apa yang kita katakan. Aku gak mampu, aku bangkrut, aku akan gak sembuh lagi. Keluarga aku dipulihkan lagi, omsetku gak akan naik lagi. Terus, akhirnya apa yang kita katakan, Tuhan akan melakukan. Yang menunda doa kita adalah diri sendiri. Sungut-sungut kita, saudara. Maka ketika bangsa Israel masuk di tanah Kanaan, ada tembok Yeriko, apa kata Yosua? Kamu kelilingi 7 kali dalam 7 hari itu. Tapi jangan sekali-sekali kamu berkata-kata. Jangan ucapkan satu kata pun. Karena Yosua tahu, kalau engkau boleh ngomong, boleh ngobrol, pasti ngobrolnya melemahkan. Enggak mungkin lah. Gila tuh Yosua, masa tembok gede gitu kelilingi, roboh dari mana? Wah nggak bisa, ini di bulldozer aja nggak mungkin roboh. Yosua ngaco tuh, masa keliling-keliling 7 hari. Nggak mungkin lah, ya lapar ya kita makan dulu yuk. Waduh haus ya. Kalau kita boleh ngomong, selama mengelilingi tembok Yeriko, pasti akan banyak keluhan. Akhirnya gagal lagi. Nggak bisa roboh tembok Yeriko. Maka jika ada masalah, kita jangan mengeluh. Saya tadi berkata, kalau saya ada masalah, saya nggak mengeluh. Anak saya bilang, Pak ada tagihan. Oh tenang aja. Pak ada masalah ini. Oh tenang aja. Apa yang masalahnya? Saya ingat-ingat. Saya tinggal doa. Tuhan, aku tahu. Ada tembok Yeriko depan saya Tuhan. Aku tak bisa menggempur tembok Yeriko. Tapi aku cukup mengelilingi tembok Yeriko. Dengan beribadah pada Engkau, berdoa pada Engkau. Itu mujizat terjadi. Selalu saya berdoa ada mujizat. Berdoa ada mujizat. Yang penting Tuhan berkata, kalau aku tinggal dalam Engkau, firman-Ku tinggal dalammu, apapun yang kau minta, pasti kamu menerimanya. Tetapi apakah kita tinggal dalam Tuhan? Apakah kita andalkan Tuhan? Itu masalahnya. Kalau andalkan Tuhan sepenuhnya, jangan kemana-mana. Jangan ke teman-teman, jangan kemana-mana. Cari bantuan, gak usah. Duduk aja, Tuhan aku tahu. Kalau aku mati, ya mati aja. Mati dalam Engkau. Oh Tuhan gak mungkin. Gak mungkin mati. Kita punya iman yang benar-benar kuat. Tuhan aku percaya, Kau Tuhan penyembuhku, Kau Tuhan penolongku. Aku tetap berdoa berlutut terus. Maka Tuhan akan menolong kita. Jadi penghalang ketiga adalah diri sendiri. 1 Petrus 3:7 mengatakan demikian. Demikian juga kamu, hei suami-suami, ini konteks kamu keluarga ya. Hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kamu yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Suami-suami, ya. Siapa yang suka ngomel sama istrinya, suka marah-marah. Ingat, kalau kamu marah-marah, jangan doa deh. Udah jelas. Kalau kamu tidak bijaksana, marah-marah, isi dimarahi terus, menyiksa istrinya, supaya doanya jangan terhalang. Saya juga percaya sih, kalau istri ngomel-ngomel terus juga doanya terhalang juga. Pokoknya omelan, sungutan dari kita,
membuat doa kita terhalang, saudara. Ya, jadi kita harus benar-benar seperti Marta dan Maria, ya. Kita harus berkata-kata, aku akan sembuh, aku akan pulih. Ya. Tidak lagi tidak tolong orang lain. Banyak, saudara, dari antara kita, dari orang lain, kalau ada apa-apa minta tolong orang lain, jangan deh. Saya benar-benar ingin kita bertumbuh, berbuat dalam firman, dalam iman. Saya kadang berdoa, Tuhan, berikanlah jemaat HOC ini hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Percaya pada Engkau, bergantung pada Engkau sepenuhnya. Kami percaya bergantung pada Engkau pasti akan diberikan apa yang dimintanya. Tapi kita benar hidup benar. Jangan terus kita, Tuhan aku butuh beli mobil. Tapi kita punya gaji foya-foya. Enggak bisa. Nyicil, nabung. Tuhan ini uang untuk foya-foya nih. Ya kan? Tapi untuk beli-beli sesuatu, Tuhan tolong Tuhan. Ya nggak bisa juga. Hidup kita belum benar. Kita juga punya Tuhan, kita juga berhikmat juga. Saudara, kita benar-benar bergantung pada Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan penundaan hidup kita? Pertama, Tuhan sedang menguji iman dan ketaatan kita. Sadrak, Mesak, Abednego ditunda. Kalau engkau nggak sembah patung, engkau akan kubang tungku api. Tapi apa kata Sadrak, Mesak, Abednego? Tuhan, Raja, aku tetap percaya Tuhanku. Walaupun nggak ditolong, aku tetap tidak menyembah patung Raja. Kalau kita enggak, daripada aku mati, aku mendingan ke orang lain, nggak ke Tuhan. Banyak demikian. Ah Tuhan, doa kelamaan. Udahlah aku kasih A, adalah kasih B. Ah mangkau kelamaan Tuhan, kalau si A kan enak. Kata dia anak kecil, doa depan neneknya pasti dikasih. Doa depan Tuhan gak kasih, makanya kenceng-kenceng. Tuhan perlu apa ibadah macam-macam. Saudara, kita harus benar-benar percaya Tuhan. Ketika diangkat mau dibuang ke tungku api, kok Tuhan belum tolong? Kita percaya. Ketika tungku api, kok belum tolong? Butuh dilempar tungku api, Tuhan tolong. Maka semua negeri percaya Yesus. Jadi mengapa Tuhan menunda kita? Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Nanti jangan-jangan, wih hebat nih kamu. Dulu menderita, sekarang hebat. Sebab kita tahu, Pak, kita akan menerima mujizat besar. Kita semakin ngomel, semakin panjang penderitaan kita. Kenapa Tuhan menunda dalam hidup kita? Kedua, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima mujizat. Kantong yang baru disiapkan dulu. Baru kasih anggur yang baru. Kalau kita mendadak dari gaji 3 juta langsung 10 juta, bahaya saudara. Gaji 3 juta, wah kita setia, senang-senang. Gaji 40 juta, langsung kita gila. Karena kantong kita belum siap. Kantong kita belum siap. Coba orang mendadak dikasih uang banyak, wah saya gila. Pemain perempuan, bisa berjudi, bisa kemana-mana, foya-foya. Kenapa? Mentalnya belum siap, maka Tuhan dia kasih banyak-banyak. Dikit. Udah dipersiapkan mentalnya, karakternya, baru berkati gerojok gitu, banyak. Tapi kalau udah gaji 4 juta gak setia sama Tuhan, ngapain ngasih banyak-banyak? 4 juta aja lupa persepuluhan, lupa persembahan. Apalagi 40 juta. Aduh, si pecing, aduh berat banget tuh gereja. Apalagi kalau udah 50 juta gajinya. 5 juta. Wah, jangan. Mending gak ke gereja deh. Ada demikian saudara. Orang waktu gaji sedikit setia. Gaji besar udah gak lupa lagi. Nah Tuhan gak bakal berkati. Perkara kecil tak setia, perkara besar Tuhan tambahkan. Kalau kita belum siap terima berkat, nggak bisa. Kita kasih duit banyak, hancur. Bisa foya-foya, berjudi, main perempuan, main laki-laki. Misalnya kan zaman sekarang gitu kan, berbalik kan. Dulu kan main perempuan terus, masa nggak adil lah. Sama main laki-laki gitu kan. Jadi itu nggak siap. Mentalnya disiapkan dulu, Tuhan berkati. Kantong anggur yang baru, siap dulu Tuhan berkati. Jangan kita doa, Tuhan berkati suamiku. Terus kaya. Waduh, nanti buka cabang di mana-mana nih, suami saudara. Oh ketawa lagi, udah tahu kayaknya saudara nih. Ya, jadi mengapa Tuhan izinkan penundaan dalam hidup kita? Pertama, Tuhan menguji iman kita, setia atau taat ya. Kedua, mempersiapkan kita untuk menerima mujizat. Yang ketiga, Tuhan sedang menyatakan kemuliaannya. Wah saudara, kalau kita benar-benar dalam Tuhan, kita dimuliakan, Tuhan juga dimuliakan melalui hidup kita saudara. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Ingat waktunya sudah sampai. Catatlah ini, sebab sekarang belum waktunya. Tapi saat itu segera tiba dan apa yang kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi.
Meskipun tampaknya masih lama, tetapi tunggu saja. Sabar sithik ya. Saat itu pasti akan datang dan tidak akan ditunda. Doa kita mungkin kayaknya lama datangnya. Tetapi tunggu saja. Pasti akan jadi. Ya. Bahasa Inggrisnya, put it in writing. Ya. Camkan ini. Because it is not yet time for you, for it to come true. Belum saatnya, waktunya tiba. Tuhan tahu kapan kita diberkati. Kapan kita menerima doa kita. Kapan kita diberkati berlimpah-limpah. Tuhan tahu waktunya. Ya. Because it is not yet time for it to come true. But the time is coming. Ya. But the time is coming. Waktunya sedang tiba. Waktunya telah tiba. Quickly. But the time is coming quickly. Waktunya segera tiba dan sedang tiba. And what I show you will come true. Apa yang kau doakan akan terjadi. It may seem slow in coming, but wait for it. It will certainly take place and it will not be delayed. Saudara, yang kita doakan, yang kita rindukan, percayalah sedang menuju kepada kita, sedang datang kepada kita dengan cepat dan akan terjadi. Walaupun kelihatannya agak lama, tapi tunggulah. It will certainly take place and it will not be delayed. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan berputus asa. Apa yang kita doakan sedang datang kepada kita dan pasti datang. Tidak akan terlambat lagi. Tetap berdoa, tetap percaya, jangan pernah menyerah. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia menuntun langkah kita. Bahkan dia sendiri tidak pernah tinggalkan kita. Selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Jangan pernah menyerah sampai Tuhan itu bekerja. Sampai mujizat itu nyata. Sampai kita menerima apa yang kita doakan. Percaya dan jangan berhenti percaya. Mujizat itu nyata, saudara. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tinggalkanku. Ku dari awal lagi katakan. Sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri,
ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya, ku takkan menyerah, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Yes, amin. Ku percaya mujizat kan nyata, percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya, ku takkan pernah menyerah, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Saudara, mungkin di antara kita banyak yang sedang mengalami masalah ekonomi, sakit penyakit, masalah keluarga, apapun masalah kita. Ingat, kita sedang berjalan di jalan yang tidak rata. Tetapi pujian ini mengatakan, tak sekalipun Tuhan melupakan kita. Tuhan selalu menuntun langkah-langkah kita. Kalau Tuhan berjalan bersama kita, gada dan tongkatnya menghibur kita, kita akan melewati lembah yang kelam. Kita akan mengalami sinar yang terang. At the end of the dark tunnel, there is a bright light. Percayalah, di ujung lembah kekelaman, di ujung penderitaan, ada sesuatu yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan sendiri. Karena Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel, Allah beserta kita. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Jika kita berputus asa dan menyerah, tandanya kita tidak percaya Tuhan. Kita tidak percaya Yesus. Apapun masalah kita, Tuhan sanggup menolong kita. Saudara datang kepada Tuhan, berdoa, menyembah, memohon kepada Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang maha kasih. Jangankan apa yang kita perlukan dalam hidup ini, nyawanya pun Yesus berikan. Dia mati bagi kita. Apalagi yang sedang kau butuhkan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberi. Tetapi saudara kurang percaya. Jangan menyerah, jangan putus asa. Mujizat pasti ada, dan mujizat pasti ada bagi orang yang setia dan percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata.
menyerah dengan sungguh-sungguh hati. Sampai kulihat kau bekerja, ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sekali lagi cepat saja dengan sungguh-sungguh hati. Ini doa saudara. Akan pernah ya Tuhan, ini doa kami Tuhan. Kami tak akan menyerah Tuhan sampai kulihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti. Sekali lagi, sungguh-sungguh lagi. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Yes, yes. Ku percaya mujizat dan nyata. Ku takkan berhenti. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Inilah doa-doa kami. Inilah doa kami. Inilah deklarasi iman kami. Tak sekalipun Engkau Yesus melupakan kami. Engkau menuntun langkah-langkah kami. Firman-Mu menuntun kami Tuhan. Dan Engkau tak pernah biarkan kami sendiri. Karena Engkau Allah Immanuel. Allah yang selalu menyertai kami. Dimanapun kami berada, kapanpun kami berada, apapun masalah yang kami hadapi, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oh Tuhan, kadang-kadang kami berkata, kami menyerah karena kami tidak tahu kapan Tuhan jawab doa kami. Kami menyerah karena di hadapan kami terlalu banyak problem, terlalu banyak masalah, terlalu besar penderitaan kami. Kami tidak kuat lagi, kami menyerah. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan selalu menyertai. Jangan menyerah sampai Tuhan bekerja. Jangan menyerah sampai Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ketika Lazarus udah 4 hari berbau di dalam kubur, Engkau berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan, pada siang hari ini kami percaya, maka kami akan melihat kemuliaan Allah. Apa yang kami doakan, apa yang kami rindukan terjadi, kami percaya walaupun kelihatannya lambat, tapi akan cepat datangnya. Karena Tuhan tidak akan menunda-nunda lagi kepada anak-anaknya yang dikasihinya. Pada anak-anak yang setia dan tetap percaya. Saudara jemaat Tuhan Heart of Christ, tetap percaya, tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan.
maka kita tidak akan mengalami masa kering. Maka Tuhan akan tetap menumbuhkan kita. Kita seperti tanaman atau pohon yang ditanam di tepi air. Walaupun musim kemarau, kekeringan, kita tetap berdaun, berbunga, dan berbuah lebat. Jadilah jemaat yang bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, berkati jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Kalau saat ini ada masalah keuangan, Engkau berkati berlimpah-limpah. Kalau saat ini ada kelemahan tubuh Tuhan, Engkau kuatkan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Kalau ada masalah keluarga, masalah apapun Tuhan, Engkau campur tangan. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, diberkati dengan firman Tuhan, jangan pernah menyerah, serahkan sama Tuhan. Dan khotbah Bapak Gembala terus berkesinambungan di bulan Juli ini memang menguatkan kita. Penuh dengan masalah percobaan apapun, percaya saja. Bapak Ibu ingat di bulan Juli ini minggu pertama, yaitu tentang sikap orang percaya yang dibawakan oleh Bapak Gembala kita. Dan minggu kedua, berserah kepada Tuhan, yang hanya Tuhan yang berperang untuk memberikan jalan keluar pada kita. Dan minggu ketiga ini, jangan pernah menyerah. Percaya saja. Dan dengan tema Gereja House of Grace, biar kita bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala kita, Bapak Dr. Budi Aji Salem, telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkatin Bapak dalam usaha pekerjaan dan pelayan Bapak dimanapun Tuhan tempatkan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa dimenangkan dan diberkatin. Terima kasih. Pada saatnya kita akan memberi persembahan. Bapak, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya kasih-Mu terjadi dalam kehidupan kami, pun masalah persoalan dalam kehidupan kami sekarang ini Tuhan penuh dengan masalah-masalah apapun, virus corona dan banyak mengalami segala pekerjaan kami juga Tuhan, mengalami dengan virus corona ini seluruh perusahaan banyak yang kami gumulin Tuhan, mengalami pemerosotan. Tapi kami percaya Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan bangsa kami Indonesia. Engkau sanggup memulihkan kami semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup. Terima kasih Tuhan, kami memberi persembahan ini. Tuhan, kuduskan terlebih Tuhan tangan kami yang akan memberikan ini, persembahan ini. Karena persembahan ini juga untuk dipergunakan Tuhan di gereja House of Grace untuk melebarkan kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku.
kasih persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Ibadah kami dari pertama sampai selesai bisa berjalan dengan baik. Karena kami tahu Tuhan ada di tempat ini. Menyertai kegiatan ibadah kami. Puji-pujian, penyembahan firman Tuhan. Yang sudah menguatkan setiap kami yang datang di tempat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami ingin memberkati gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus. Yang telah membagikan firman Tuhan. Yang menguatkan kami, iman kami kokoh di hadapan Tuhan. Untuk kami tidak pernah menyerah. Kami tetap kuat berjalan bersama Tuhan. Karena kami tahu apapun masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Ada rencana Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Yang Tuhan mau nyatakan sama seperti keluarga dari Lazarus ya Tuhan. Dan kami percaya bagian itu akan terjadi dalam setiap pribadi kami di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih berkati hamba-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat pengurapan khusus daripada Tuhan. Sehingga ya Tuhan dimanapun hamba-Mu berada. Pengembalaan di tempat ini Tuhan. Bila banyak jiwa dimenangkan lewat firman Tuhan. Lewat apapun yang hamba-Mu berikan sampaikan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga gembala di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati keluarga ini Tuhan Yesus. Mereka Tuhan perlindungan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka. Apapun menjadi keinginan untuk khususnya jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau ikut campur tangan. Berikan kekuatan. Berikan kemampuan. Berikan kesabaran untuk mendidik domba-dombamu yang sudah Tuhan titip bagi mereka di tempat ini Tuhan Yesus. Anaknya Tuhan. Kau berikan kepintaran Tuhan. Apapun yang dia cita-citakan. Engkau buat dia berhasil. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Seluruh pekerja di tempat ini Tuhan Yesus. Siapapun yang kami tidak dapat sebut satu persatu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tambah-tambahkan hikmat pengurapan khusus buat mereka Tuhan. Semua kami di tempat ini diurapi oleh Tuhan. Sehingga dalam pelayanan kami di hari-hari yang akan datang. Kami melihat campur tangan Tuhan dahsyat bagi kami. Sehingga itu kami pergunakan untuk kami memuji, menyenangkan, menyebarkan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap pergumulan mereka. Apapun yang mereka
mereka rencanakan, pergumulan dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka pulang dari tempat ini, mereka dapat kebebasan, mereka dapat jawaban daripada Tuhan. Sehingga mereka pulang, mereka bisa bagikan bagi keluarga mereka. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan Yesus Engkau memberkati. Apapun yang mereka alami saat ini, kami tidak dapat mengetahui apapun problema mereka. Tetapi saat ini Tuhan kami berdoa, Engkau Maha tahu. Engkau tahu apapun menjadi kesulitan mereka. Mari ya Tuhan Engkau ikut campur tangan. Sehingga ya Tuhan apapun pergumulan mereka, kami percaya ada jalan keluar yang baik daripada Tuhan. Sehingga di hari-hari yang akan datang, minggu-minggu yang akan datang, kami akan bersama-sama berkumpul di tempat ini. Memuji, menyenangkan, membesarkan Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk jiwa-jiwa yang baru. Kami tidak tahu siapa yang Engkau akan kirimkan di tempat ini. Tetapi kami percaya dengan iman kami. Gereja kami berdiri di tempat ini, bangku-bangku yang masih kosong. Kami berdoa, kami memberkati Engkau akan isi dengan jiwa-jiwa yang baru. Dari barat, timur, selatan kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, khususnya lingkungan gereja kami di tempat ini Tuhan, kami berdoa. Engkau memberkati, Engkau pulihkan. Sehingga ya Tuhan gereja kami di tempat ini Tuhan penuh dengan jiwa-jiwa baru. Karena kami tahu tanpa Tuhan dalam hidup kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ini menjadi doa kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Sampai saat ini Tuhan virus corona belum saja berakhir. Kami tidak tahu ada rencana Tuhan apa dalam hidup kami. Tetapi kami tahu Tuhan, ketika kami berpegang kepadamu Tuhan, kami tidak akan pernah menyerah. Kami tidak akan pernah menyerah datang di tempat ini Tuhan. Kami akan datang di tempat ini hanya satu tujuan kami. Kami ingin memuji, menyenangkan, membesarkan Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, apapun tembok di depan kami, ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, sebesar setebal apapun tembok di depan kami percaya akan diterobos oleh Tuhan. Sehingga ya tembok-temboknya menjadi penghalang bagi kami. Kami percaya Tuhan dipatahkan oleh Tuhan. Sehingga kami maju terus. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan ada di depan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih pemimpin-pemimpin kami. Khususnya bangsa Indonesia, kami berdoa untuk presiden kami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berikan dia hikmat, berikan dia pengetahuan, berikan dia ya Tuhan kesabaran untuk ya Tuhan memimpin bangsa ini Tuhan. Sehingga kami akan melihat bangsa ini Tuhan, setiap keputusan apapun yang dia keputuskan ya Tuhan untuk kemajuan bangsa kami percaya itu semua berasal daripada Tuhan. Sehingga ya Tuhan kami melihat semua yang berasal daripada Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan akan menaikkan puji syukur kepadamu Tuhan. Sehingga ya Tuhan lewat anak-anak Tuhan para pendeta-pendeta, pastor yang ada ya Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan mengaku Engkau adalah Yesus, salah satu juru selamat pribadi mereka lepas pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan ya Tuhan yang sampai saat ini yang belum bergereja sama seperti kami di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan iman mereka, kuatkan kepercayaan mereka, teguhkan iman mereka kepadamu Tuhan. Sehingga ya Tuhan mereka diberikan kesempatan lagi sama seperti kami. Untuk kami sama-sama memuji menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Dan kami percaya apapun yang kami doakan saat ini, biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bukan kehendak kami, karena kami tahu Tuhan ketika kehendak-Mu terjadi, semuanya itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, menjadi doa kami kepadamu Tuhan, kami akan menerima berkat daripada-Mu. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih untuk lawatan-Mu, jamahan firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami tidak akan pernah berputus asa lagi. Kami tidak akan pernah menyerah. Karena kami tahu bahwa Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Saudara, sebelum kita pulang, mari kita terima berkat dari Tuhan. Katakan amin, akan kata-kata iman dan terjadi dari saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah dengan hati yang tidak pernah menyerah. Pulanglah dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus Roh Allah menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya
dan sudah diberkati. Sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Silakan duduk, ambil saat teduh.